Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat semuanya, sahabat Mas Bejo. Selamat datang di podcast Mas Bejo, Media Sehat Puskesmas Bogorjo. Ketemu lagi di siang hari ini bersama saya sebagai host, Dr. Cynthia, yang masih setia menemani teman-teman Mas Bejo di rumah, yang akan memberikan informasi-informasi penting, menarik, dan mengedukasi untuk teman-teman, informasi yang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman pada hari ini. Tentunya saya tidak sendirian ya, karena saya di sini sebagai host, tidak sebagai narasumber. Saya di sini ditemani dengan keluarga baru dari Puskesmas Bogorjo, karena hari ini kita juga akan perkenalan ya dengan dokter baru Puskesmas Bogorjo. Perkenalkan, di sini ada sahabat saya, teman sejawat saya, ada Dokter Widya. Monggo disapa dulu sahabat-sahabat Mas Bejo di rumah, dokter. Selamat siang untuk sahabat Mas Bejo. Sebelumnya di sini saya perkenalan dulu karena saya keluarga baru ya dok. Nama saya Dr. Julistia Widya Maharani, bisa dipanggil Dr. Widya. Mungkin baru masuk 3 bulan ini. 3 bulan, iya. Nanti bisa ketika melakukan pelayanan sudah ada Dr. Cynthia, Dr. Dias, dan saya. Gitu. Jadi semakin lengkap ya untuk pelayanan Puskesmas Bogorjo. Mulai 3 bulan ini sudah ada 3 dokter umum, 1 dokter gigi. Jadinya untuk teman-teman jangan ragu untuk periksa atau konsultasi di Puskesmas Bogorjo begitu. Nah, hari ini nih dok, kita kan kumpul di sini ya dok. Kita berdua kumpul di sini. Saya sebagai host ya dok, Dokter Widya sebagai narasumber saya gitu. Tentunya karena kita kumpul di sini tidak mungkin tidak ada informasi yang harus kita sampaikan untuk teman-teman, untuk sahabat Mas Bejo di rumah ya. Hari ini tema kita adalah waspada silent killer terhadap hipertensi dan juga diabetes mellitus. Nah, saya mau tanya sedikit-sedikit nih dok, apa sih dok tentang hipertensi dan diabetes mellitus itu sendiri? Oke, baik Dokter Cynthia. Jadi sebenarnya di sini ketika kita melakukan pelayanan, ternyata jumlah pasien hipertensi dan diabetes mellitus itu tinggi sekali ya dok. Sangat tinggi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu tentang hipertensi, jadi untuk hipertensi itu dalam bahasanya adalah tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi untuk sistolnya lebih dari 140 per 90 untuk diastolnya. Sedangkan untuk diabetes mellitus adalah adanya gula di dalam darah yang jumlahnya melebihi kadar normal. Misalkan dicek secara sewaktu lebih dari 200 dan untuk puasa lebih dari 126, seperti itu. Nah dok, saya mau tanya nih, mungkin ini banyak sekali nih yang ditanyakan oleh sahabat Mas Bejo di rumah gitu kan. Kenapa sih dok tekanan, saya nggak pernah punya tekanan darah tinggi dok, tapi kok sekarang saya jadi punya tekanan darah tinggi, ataupun sebaliknya, dulu saya tidak punya riwayat gula darah, tapi sekarang saya punya. Apakah itu bisa keturunan ataukah memang dari fungsi organnya sendiri, dokter? Baik dokter, untuk penyebabnya, jadi faktor risiko dari hipertensi dan diabetes mellitus itu sebenarnya banyak ya. Ada yang pertama mungkin usianya, kemudian yang kedua paling utama adalah pola hidup, gaya hidup kita. Saat ini untuk dewasa saat ini ya, banyak sekali yang tidak menerapkan pola hidup sehat, tidak pernah olahraga, kemudian untuk konsumsinya, baik garam maupun gulanya yang tidak terkontrol, karena di akhir-akhir ini memang banyak makanan yang ultra processed food, serta banyak menjamurnya kafe-kafe yang kita tidak tahu untuk jumlah gula yang diberikan, yang membuat minuman tersebut sebesar apa, seperti itu. Selain itu juga ada faktor dari keturunan, semisalkan dari orang tuanya, ada yang riwayat hipertensi, kemungkinan besar dari menurun ke keluarganya, seperti itu. Nah, jadi udah terjawab ya. Jadi ada beberapa faktor resiko kenapa bisa adanya darah tinggi dan juga ada diabetes mellitus. Tapi memang banyak sekali ya dok pasien. Dokter Widya yang baru 3 bulan di sini aja kaget, banyak sekali ternyata
dari pasien kita, sahabat-sahabat Mas Bejo nih di rumah yang ternyata tensinya tinggi, ternyata gulanya tinggi, dan rata-rata tidak terkontrol. Memang paling banyak biasanya itu keturunan dan juga pola makan. Memang sekarang itu apalagi untuk anak-anak, jajanan-jajanan kekinian itu sekarang luar biasa ya, rasanya manis-manis. Jadi itu mungkin pentingnya ya dok untuk mengontrol gula, jadi makanan manis gitu. Nah, berhubung tadi tema kita adalah silent killer dok, kenapa di hipertensi dan juga diabetes mellitus ini bisa disebut dengan silent killer dokter? Jadi silent killer itu artinya, jadi tiba-tiba pasien itu tidak merasakan gejala-gejala, malah berujung ke komplikasinya langsung. Contohnya semisalkan hipertensi tiba-tiba serangan jantung, kemudian seperti gula darah tinggi tiba-tiba penglihatannya mulai kabur, kebutaan dan lain-lain. Nah, hal tersebut sebenarnya terjadi karena memang hipertensi dan diabetes mellitus itu ada beberapa pasien yang merasakan gejalanya, ada yang tidak. Contohnya semisalkan seperti hipertensi, dia cuma merasakan kadang pusing, kemudian nyeri kepala, ternyata setelah dicek hipertensinya, tensinya tinggi. Kemudian gula, terkadang orang itu tidak ngeh ya, ternyata kok gulanya tinggi tuh sebenarnya bisa ada gejala, ada yang tidak. Contohnya semisalkan sering pipis malam hari, sering haus, kemudian sering lapar, itu merupakan gejala dari diabetes mellitus. Sebenarnya untuk pasien di sini juga seperti itu ya dok. Ya, saya menemukan tiba-tiba ibu kakinya ada luka, kemudian tidak sembuh-sembuh. Apakah ada sakit gula? Kemudian apakah ada gejala-gejala mengarah gula? Ternyata katanya tidak ada, tapi kok diobati tidak sembuh-sembuh. Kita lakukan pengecekan gula, ternyata gulanya sampai 300. Jadi memang banyak pasien-pasien yang tidak merasakan gejala-gejala tersebut. Makanya penting untuk melakukan screening kesehatan secara rutin. Nah, screening kesehatan dok, kita lanjut ya dok ya. Ngomong-ngomong tentang screening kesehatan secara rutin, untuk penderita gula ataupun hipertensi atau darah tinggi ya dok ya, kapan sih dok waktu yang tepat untuk melakukan screening itu? Screening itu kan tujuannya untuk mengetahui atau mendeteksi ya dok ya. Jadi memang untuk orang-orang sehat sebenarnya kita sudah ada program kan dok ya, cek kesehatan gratis, tidak harus menunggu ulang tahun. Jadi kita bisa datang ke puskesmas untuk melakukan cek kesehatan gratis. Di sana kita dilakukan pemeriksaan seperti tekanan darah, kemudian ditanyakan kembali apakah ada gejala-gejala mengarah ke sakit gula. Kalau semisalkan memang ada darah tinggi, kita cek kolesterol seperti itu. Jadi memang setidaknya lah kita melakukan 1 tahun 1 kali itu minimal sekali. Seperti itu. Tapi kalau sudah ada gejala mengarah ke misalkan sering pipis, sering haus, silahkan untuk pemeriksaan ke puskesmas. Karena sebenarnya banyak ya fasilitas untuk cek untuk gula darah. Seperti di apotek itu sebenarnya juga ada. Tetapi kan kita tidak bisa menentukan, oh ini dosisnya sekian. Nanti kan harus konsultasi sama dokter. Seperti itu. Dan juga mungkin mau menambahkan sedikit ya dok ya, ini kan di Posyandu ILP itu kan juga ada pemeriksaan gula darah, tekanan darah. Dan itu jadi, 1 bulan satu bulan 1 kali. Jadi bisa dimanfaatkan mungkin untuk sahabat-sahabat Mas Bejo untuk screening. Setidaknya tekanan darah ataupun gula darah itu sering sekali dicek di Posyandu ILP. Jadi di Posyandu ILP itu di setiap desa itu sudah ada. Dan juga kalau memang sudah masuk ternyata ada tekanan darah tinggi, ada tekanan darah tinggi atau gulanya tinggi, bisa langsung konsultasi ke puskesmas agar ketemu sama dokter di puskesmasnya. Begitu ya dok ya? Nah, untuk tadi kan kita sudah masuk ya dok ya. Nah dok, banyak pertanyaan. Tadi kan dokter bilang kalau beberapa hipertensi dan juga darah tinggi ini dia itu bisa menyebabkan penyakit komplikasi ya dok ya, seperti stroke ataupun tiba-tiba penglihatannya menurun. Nah biasanya kalau penglihatan menurun pada pasien hipertensi ataupun diabetes mellitus ini apakah bisa sembuh dok? Jadi untuk proses terjadinya penyakit
istilahnya retinopati. Iya, itu dia menyerang pada retinanya. Jadi untuk pasien-pasien semisalkan dia dapat dicegah lebih awal, misalkan sudah ada penglihatannya kabur, kemudian terasa gelap, itu biasanya sudah menyerang pada retina. Untuk penanganan awal mungkin bisa bisa membaik lah gitu. Tapi kalau sudah terlanjur sudah memburuk, sepertinya sudah memang tidak bisa uh, dikembalikan seperti normalnya, seperti itu. Nah, mungkin banyak pertanyaan dok, terutama sekarang baru banyak sekali penderita hipertensi ataupun gula darah itu terjadi pada dewasa. Ya, mulai terjadi pada dewasa dalam artian usianya masih 20-an atau 30-an. Bahkan saya beberapa menemukan usia 14 tahun tekanan darahnya sudah lebih dari 140, itu ada beberapa dok. Nah, kadang tuh kita kasih obat dok, dapat obat 1 kali. Nah, apakah penyakit hipertensi dan juga diabetes mellitus ini itu bisa benar-benar sembuh terus tidak butuh obat sama sekali dokter? Oke, jadi untuk terapinya sendiri sebenarnya untuk penyakit hipertensi dan diabetes mellitus ini paling awal kita harusnya adalah memperbaiki pola hidupnya dulu. Ya, misalkan untuk hipertensi memang harus mengurangi garam, konsumsi garam, kemudian dijaga pola makannya, olahraga ya, bukan bekerja sebagai olahraga ya, tetapi olahraga betul-betul olahraga, minimal untuk jalan kaki. Dan untuk penyakit diabetes mellitus juga sama, pola hidupnya, pola makannya juga harus diperbaiki terlebih dahulu. Nah, baru semisalkan kalau dengan pola hidup itu tidak membaik, baru kita berikan obat. Nah, tujuan pemberian obat itu sebenarnya untuk mencegah komplikasinya kan, Dok ya. Jadinya memang harus yang anggapannya orang-orang, wah minum obat nanti malah jadi gagal ginjal, seperti itu. Tapi malah sebaliknya, kita itu pemberian obat secara rutin, tujuannya adalah mencegah supaya tidak terkena komplikasi tersebut. Nah, jadi buat teman-teman sebenarnya jangan di-stop sendiri ya dok ya. Betul. Karena banyak sekali di-stop sendiri akhirnya jadi tekanan darah sama gulanya itu jadi tidak teratur berobat. Itu malah yang ngebuat tuh tubuh jadi seakan-akan kayak kaget, tiba-tiba tinggi, tiba-tiba rendah, tiba-tiba tinggi. Nah, itu yang malah lebih banyak mengakibatkan komplikasi. Apalagi untuk sahabat Mas Bejo yang memiliki BPJS, dua penyakit ini itu masuk kategori penyakit kronis. Jadi apabila pemeriksaannya rutin di puskesmas, nanti bisa kita rencanakan untuk memasukkan panjenengan yang memang rutin berobat itu di program Prolanis. Banyak sekali manfaat di Prolanis, antara lain pemeriksaan rutin ya dok ya, 6 bulan sekali atau 1 bulan sekali kita cek rutin. Nah, ngomong-ngomong dok tentang gula, ada 2 pemeriksaan gula ya dok ya, sebenarnya banyak ya dok ya. Ada pemeriksaan gula darah sewaktu, gula darah puasa, postprandial ya dok ya. Nah, itu bedanya apa sih dok? Karena memang di puskesmas itu kadang datang, enggak dok saya nggak puasa. Nah, lebih bagus yang dilakukan itu yang mana dok? Oke, jadi untuk diagnosis gula sendiri sebenarnya kalau misalkan seseorang itu sudah mengalami gejala trias DM, contoh seperti sering pipis, sering haus, sering lapar. Nah, kita pemeriksaan dengan gula darah sewaktu yang lebih dari 200 itu sudah bisa didiagnosis sebagai diabetes mellitus. Namun memang kalau misalkan dia belum ada gejala tersebut, kita lakukan pemeriksaan gula darah sewaktu, itu hasilnya memang lebih baik lebih baik kita lakukan gula darah puasa yang normalnya harusnya kurang dari 126. Selain itu sebenarnya juga ada pemeriksaan HbA1c, tapi untuk di puskesmas memang tidak tersedia. Jadi untuk teman-teman yang misalkan memang belum ada gejala, lebih baik memang puasa terlebih dahulu untuk mengetahui gula darah puasanya. Lebih akurat gula darah puasa ya. Jadi yang untuk pemeriksaannya biasanya kita suruh kembali periksa ulang setelah kita obati, periksa ulang bulan depannya dengan gula darah puasa ya dok ya. Dan untuk HbA1c mohon maaf untuk sahabat Mas Bejo itu biasanya kita lakukan 6 bulan sekali, tapi terutama untuk pasien yang prolanis atau PRB. Jadi prolanis itu yang memang sudah rutin pengobatan di puskesmas dan juga PRB. PRB itu adalah pasien rujuk balik dari rumah sakit yang dikembalikan ke puskesmas, itu untuk 6 bulan sekali dapat pemeriksaannya untuk HbA1c-nya. Pemeriksaan kapan dok? Kan tadi ada komplikasi ya dok, salah satunya jantung.
Dok, di tekanan darah tinggi. Nah, kapan sih dok harus diperiksa jantungnya dok? Saya sudah lama dok pengobatan. Ada pasien datang, saya sudah lama dok pengobatan. Kapan sih dok? Saya takut kalau saya ternyata sakit jantung juga. Itu gimana dok cara pemeriksaannya? Atau ada indikasinya bagaimana dok? Sebenarnya kalau hipertensi itu memang komplikasinya paling sering itu ke arah jantungnya ya dok ya. Jadi memang yang harus diperhatikan adalah yang pertama tensinya, kemudian yang kedua adalah kadar kolesterolnya, kemudian nanti semisalkan pasien-pasien tersebut diindikasikan tensinya terlalu tinggi, biasanya kita lakukan EKG juga. Di sini di puskesmas kita bisa lakukan EKG juga. Nah, untuk semisalkan pasien-pasien yang tekanan darah tinggi yang mengalami nyeri dada, sering nyeri dada, ya nyeri dadanya yang seperti tertindih, yang durasinya itu lebih dari 20 menit itu memang harus waspada ke arah ke serangan jantung. Jadi kapanpun Anda merasakan nyeri dada yang tertindih tetapi tidak membaik dengan istirahat, langsung saja ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan EKG. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Lagi dok ya, sambil saya tanya-tanya ya dok. Ada beberapa pasien itu yang datang setelah minum obat tekanan darah tinggi itu batuk dokter. Nah, bagaimana ya dok biar tahu, dok ini saya batuknya ini sakit atau karena obat tekanan darah tingginya ya dok ya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit dok tentang obat tekanan darah tinggi. Sebenarnya untuk obat tekanan darah tinggi itu banyak sekali ya golongannya. Jadi semisalkan yang pertama seperti yang batuk tadi, efek samping dari captopril itu biasanya adalah batuk kering. Jadi sifatnya itu batuknya kering. Kemudian tidak ada tanda-tanda infeksi seperti misalkan demam, nyeri tenggorokan itu tidak ada. Nah, biasanya pasien-pasien tersebut kita ganti obatnya karena memang sudah tidak nyaman ya pasien dia merasakan tekanan darah tinggi tapi kok juga disertai batuk. Jadi kita coba ganti ke obat yang lain. Kemudian seperti amlodipin. Amlodipin itu bisa menyebabkan bengkak. Biasanya bengkak pada tungkai. Kalau sudah bengkak pada tungkai biasanya kita juga ganti. Kemudian untuk furosemid ini tergantung sama pasiennya juga sih. Kalau misalkan dia merasakan nyaman, karena efek sampingnya kan pipis terus. Wah ini pipis terus dok, saya tidak nyaman, jadi kita ganti. Tapi ada juga yang enggak apa-apa, enggak masalah dok, pipisnya kan cuma pagi hari, kita anjurkan untuk minum pagi hari saja, dia merasa nyaman dan aman, jadi tidak masalah. Jadi tergantung kenyamanan pasien juga, kita sesuaikan dengan apakah ada komplikasi yang lain juga, nanti kita sesuaikan obatnya, seperti ini. Nah dok, ini berhubung dengan rujukan ya dok ya. Kapan sih dok pasien hipertensi atau pasien DM diabetes mellitus itu bisa dirujuk dok? Karena kan banyak yang gini, saya mau dirujuk aja, padahal gulanya baru diketahui diabetes mellitusnya, baru diketahui GDS-nya tinggi sekitar 200-an, atau dok saya mau minta rujukan, saya soalnya punya darah tinggi, ternyata tensinya 160 per 98, contoh ya dok ya. Nah, kapan sih dok dua sakit ini, diabetes mellitus dan juga hipertensi itu bisa dirujuk? Oke, untuk hipertensi sendiri ya, sebenarnya untuk hipertensi itu ada hipertensi stage 1, stage 2, kemudian ada hipertensi emergensi dan urgensi. Jadi kalau semisalkan pasien datang, tensinya tinggi sekitar mungkin 160. Nah, 160 dia tidak ada gejala apapun, coba kita obati dulu, tidak langsung dirujuk karena memang kita menyediakan obat-obatan di sini. Insya Allah nanti kalau misalkan kita rutinkan, nanti rutin kontrol, kita evaluasi, baru evaluasi apakah sudah turun atau belum. Kalau turun kan berarti masih bisa diobati di puskesmas. Kemudian kalau semisalkan tensinya itu kok tidak turun-turun, lebih dari 180 terus atau sampai 200, kita coba obat, mungkin 1 obat dulu, 2 obat, 3 obat kok tidak ada perbaikan, pasti kita akan rencanakan rujuk karena memang obat di puskesmas mungkin berbeda ya dok ya dari obat-obat di rumah sakit, seperti itu. Nah, untuk DM sendiri misalkan untuk pasien-pasien yang baru tahu gula darahnya tinggi, di sini juga ada untuk pengobatan DM kan dok ya. Jadinya tidak langsung untuk tiba-tiba minta dirujuk. Kita obati dulu, observasi, nanti mungkin kan awalnya kita pakai dosis
kecil dulu, nanti baru dinaikkan. Kalau sudah memang mentok tidak ada perubahan, baru kita lakukan rujukan. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk sahabat Mas Bejo yang memang punya riwayat gula darah tinggi atau hipertensi, bisa periksa dulu. Nanti kita observasi dulu. Kalau memang kondisinya setelah kita obati, kondisinya tidak kunjung membaik atau makin tinggi nih tekanan darahnya atau gulanya sama sekali nggak turun. Nah nanti pasti kita juga akan memberikan second opinion, yaitu rujukan untuk ke dokter spesialis. Dok, mau tanya, untuk kegawatan dok, nah terutama kalau mungkin untuk pasien hipertensi itu biasanya kegawatannya itu di stroke ya dok ya, Iya, yang paling betul. ini. Karena masih banyak warga di Puskesmas Purworejo ini yang memang masih banyak banget sahabat Mas Bejo ini yang tensinya 200 pun tuh masih gagah gitu ya dok. Padahal kalau di kesehatan itu sudah masuk dalam kegawatan ya dok ya. Betul. Tetapi masih gagah nih dok. Kalau tensi 200 masih gagah ya kan, masih biasa dok, saya nggak pusing nggak apa. Nah gimana nih dok, dan datang-datang tiba-tiba stroke dok, itu kan sudah masuk kegawatan kalau itu. Nah gejala stroke dok yang paling sering sama gejala jantung itu untuk tekanan darah tinggi ya dok ya. Lalu kegawatan di diabetes dok yang memang ya itu tadi kita sebut sesuai tema kita ya dok ya, silent killer yang memang dia nggak tahu nih tiba-tiba kok saya tiba-tiba lemes ya, kok saya tiba-tiba muntah, kok tiba-tiba seperti ini. Nah boleh nggak dok dijelaskan kegawatan-kegawatan yang memang bisa menjadikan warning untuk sahabat Mas Bejo di rumah. Jadi kalau memang punya orang tua terutama yang memang sudah lama menderita hipertensi atau gula atau bahkan dua-duanya, jadi bisa warning, oh kalau seperti ini masuknya kegawatan gitu. Oke. Jadi yang pertama untuk hipertensi dulu ya dok. Yang paling sering itu kan serangan jantung. Nah serangan jantung ini misalkan sahabat-sahabat merasakan dadanya terasa nyeri, terutama misalkan bagian kiri yang menjalar sampai bahu, ke punggung, sampai leher, dan itu terasanya tidak hanya nyeri-nyeri biasa, tetapi seperti ditindih, jadi ampek seperti itu. Nah itu merupakan salah satu gejala serangan jantung. Jadi segeralah ke fasilitas kesehatan terdekat. Kalau misalkan rumahnya jauh, minimal ke puskesmas dulu. Kita ada EKG, kita ada istilahnya untuk screening awal dan obat-obatan untuk yang pengobatan awal kita kan tersedia ya dok. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah stroke. Jadi stroke itu sebenarnya ada dua jenis. Ada yang karena perdarahan, ada yang karena iskemik. Kalau misalkan orang tua di rumah kok tiba-tiba pelo, tiba-tiba diajak ngobrol kok nggak nyambung, perot, itu salah satu gejala ke stroke. Serta yang lebih mungkin yang lebih ekstrim ya sampai tidak sadar, ngorok, itu sudah ke biasanya stroke perdarahan seperti itu. Kemudian untuk gula, misalkan ada tiba-tiba matanya kok sudah buram, tiba-tiba gelap, itu menuju ke arah retinopati. Kemudian tiba-tiba badan lemas. Jadi untuk badan lemas pada penderita diabetes itu bisa dua, bisa tinggi banget gulanya, bisa rendah banget gulanya. Jadi memang nggak bisa kalau lemes terus kayaknya ini gulanya rendah, minum gula. Oh belum tentu. Seperti itu. Jadi memang lebih baik ya kalau ada cek gula di rumah itu akan lebih baik. Tetapi kalau sudah merasakan lemas, kok rasanya sudah sempoyongan sekali, dibawa ke puskesmas, kita akan cek, oh ini karena tinggi sekali atau rendah sekali. Kalau rendah sekali, memang kalau pasien masih sadar, kita anjurkan untuk minum manis dulu. Kalau masih belum ada perbaikan, kita lanjutkan infus. Tetapi kalau memang gulanya tinggi sekali, disertai dengan gejala seperti muntah, kemudian untuk nyeri perut, kesadarannya juga menurun, itu memang ke arah mungkin ketoasidosis atau HHS. Jadi memang harus dilakukan penanganan lebih lanjut ke rumah sakit, seperti itu. Ya gitu ya dok ya. Terus yang paling sering nih komplikasi pada gula adalah luka ya dok ya. Betul. Nah, kapan sih dok luka pada gula itu kan kebanyakan pasien nggak kerasa ya dok ya. Kemarin baru aja ada kasus memang dia luka tapi diobati sendiri, dikasih tabur sendiri, akhirnya lukanya
semakin dalam. Padahal luka untuk gula sendiri perlu diingat ya untuk sahabat Mas Bejo yang memang punya orang tua yang menderita diabetes mellitus atau memang penderita diabetes mellitus, perlu diingat untuk luka diabetes mellitus itu nggak dari atas dulu, tapi dia dari bawah. Jadi kalau diobatin sendiri di rumah, kebersihannya kurang, gulanya tidak dikontrol, dan juga kadang masih banyak dok yang pakai obat tabur, jadi lukanya dikasih taburan. Itu di atas kelihatan kering, tapi kalau itu diambil, itu dia udah dalam sekali. Nah, itu juga ada salah satu kegawatannya ya dok, namanya sepsis atau sudah infeksi. Jadi pasiennya disertai ada luka, menggigil, panas. Nah, itu yang perlu hati-hati juga. Jadi kalau ada yang punya luka, kalau ada tanda-tanda dia disertai demam, menggigil sampai menggigil, segera diperiksakan saja agar kita cek juga gula. Jangan nggak tahu nih ada gula ya dokter, karena sekali lagi dua penyakit ini adalah silent killer. Jadi di mana kita nggak tahu ada luka, kita anggap biasa kok nggak kering-kering, ternyata gulanya tinggi di situ yang memang butuh diobati. Banyak juga yang seperti itu, setelah kita obati lukanya kering bagus lagi gitu ya dok ya. Nah mungkin ada mau ditambahkan dok tentang sakit diabetes mellitus ini dan juga hipertensi ini, apalagi untuk dua-duanya yang punya hipertensi dan juga punya diabetes mellitus. Baik, untuk sahabat Mas Bejo di rumah yang memang belum pernah screening kesehatan, silakan screening kesehatan di puskesmas terdekat atau di klinik untuk mengetahui adakah hipertensi, adakah gula darah tinggi. Kemudian yang memang sudah terdiagnosis dengan hipertensi dan diabetes mellitus, teman-teman jangan patah semangat untuk terus melakukan kontrol rutin, dijaga untuk pola makannya, kontrol rutin ke dokter untuk mendapatkan obat sesuai arahan dokter dan dosisnya. Jangan sampai dilepas sendiri tiba-tiba sudah merasa enak, nanti tidak berobat lagi gitu. Nah intinya itu rutin berobat. Sebenarnya orang-orang puskesmas itu perhatian loh sama pasien-pasien diabetes. Iya. Kita takut kalau tekanan darahnya tiba-tiba naik, kita takut kalau gulanya tiba-tiba naik. Soalnya kasihan, komplikasinya yang membuat kita kasihan. Kita sudah di penghujung acara untuk sahabat Mas Bejo. Kita sudah bahas banyak sekali tentang diabetes mellitus dan juga hipertensi yang sebagai silent killer untuk pasien-pasien hipertensi dan juga diabetes mellitus. Mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat Mas Bejo di rumah dok, bagaimana menjaga kesehatan agar tekanan darah terkontrol, gula terkontrol dengan baik gitu dokter. Oke, ini secara keseluruhan saja. Iya. Yang pertama, teman-teman jangan lupa untuk screening kesehatan. Kemudian yang kedua, lakukan aktivitas fisik ya, seperti olahraga, minimal jalan kaki. Jadi seminggu minimal 2 kali untuk jalan kaki. Kemudian yang ketiga, teman-teman yang memang sudah mengalami sakit hipertensi atau gula, jangan lupa untuk cek kesehatan ke dokter untuk kontrol, tahu oh tensinya sekian, gulanya sekian, sudah bagus atau belum. Pasti kita akan memberikan edukasi, kemudian kita akan memberikan obat-obatan yang sesuai ya dok untuk dosis-dosisnya. Untuk teman-teman semuanya tetap jaga kesehatan karena memang semuanya ada di kendali kita. Ya, jadi memang kita yang mengendalikan kesehatan kita sendiri karena ini merupakan penyakit yang tidak menular. Seperti itu. Nah, terima kasih Dokter Widya untuk hari ini, untuk bisa menjadi narasumber, bisa kita sharing-sharing hari ini, sekalian perkenalan bersama sahabat Mas Bejo yang ada di rumah. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Mungkin di lain waktu kalau teman-teman sahabat Mas Bejo di rumah ada yang ingin dibahas tentang kesehatan, nah bisa nih saya sharing-sharing lagi nih dengan Dokter Widya lagi untuk requestan teman-teman. Jadi biar kita nggak bingung mau bahas apa, biar kita juga nggak bingung kebutuhan teman-teman yang di rumah ini apa, untuk sahabat Mas Bejo di rumah ini apa, bisa banget langsung DM kita, tanya ke kita, atau komen aja di komen di Facebook, Instagram, YouTube kita, itu juga bisa di Puskesmas Bogorrejo. Bisa langsung aja komen, tolong dong besok bulan depan membahas tentang ini, besok bulan depan membahas tentang ini.
cerita saja tentang kegelisahan sahabat-sahabat Mas Bejo di rumah agar bisa kita bahas. Oke, sahabat Mas Bejo, untuk hari ini, episode hari ini ya tentang materi kita tentang waspada silent killer, hipertensi dan diabetes mellitus. Semoga materi hari ini, semoga sharing-sharing kita hari ini bersama Dr. Widya, bersama saya Dr. Sinta dan juga Dr. Widya bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang ada di rumah. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah pengucapan atau ada kekurangan yang memang kita bahas sekiranya kurang memuaskan untuk sahabat Mas Bejo di rumah, bisa langsung tanya aja di DM ataupun di komen gitu ya. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk podcast kita akan selalu hadir menemani sahabat Mas Bejo 1 bulan sekali untuk sementara. Tapi kalau peminat sahabat Mas Bejo rame nih ya, peminatnya rame, permintaannya rame, bisa kita lah kita tambah sebulan 2 kali nanti seperti itu. Semoga informasi yang kita berikan untuk sahabat Mas Bejo di rumah bisa bermanfaat dan bisa memberikan ilmu baru atau informasi baru untuk sahabat-sahabat Mas Bejo di rumah. Saya sebagai host, saya Dr. Cynthia Nanda sebagai host mohon undur diri, pamit undur diri, salam sehat dari podcast Mas Bejo, media sehat Puskesmas Bogorjo, dan selalu ingat slogan kita, sehat, bugar, produktif bersama Mas Bejo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.